Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 254. Edisi 254 ini merupakan edisi Ahad pagi. Edisi Ahad pagi. Edisi Ahad pagi memuat latihan tentang konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi edisi Ahad pagi ini mempertajam pemahaman kita tentang konsep-konsep bahasa yang sebelumnya sudah kita pelajari. Mari kita lihat nomor 1. Ini kalimat ya. Ini mobil si Harun. Ini mobil si Harun. Nah, ini itu merupakan kata penunjuk yang kita pelajari di edisi sekitar 70-an. Di sini kita perdalam lagi ya. Kata penunjuk itu ada yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dari pembicara, dalam bahasa Indonesia itu ini. Ada yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh dari pembicara, itu ya. Nah, kemudian kata penunjuk itu ada yang digunakan untuk menunjukkan laki-laki tunggal, laki-laki dua, laki-laki jamak berakal. Ya, demikian juga kata penunjuk itu ada yang digunakan untuk menunjuk benda jauh, tunggal, ya, laki-laki atau perempuan, dua, laki-laki atau perempuan, jamak, laki-laki atau perempuan. Jamak itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Jadi kata ganti yang digunakan untuk menunjuk benda jamak berakal itu beda dengan kata ganti yang digunakan untuk menunjuk kata benda jamak tidak berakal. Itu kita pelajari di sekitar edisi 70-an. Nah, rujuk itu, kembali ke situ ya. Di sini kita tidak membicarakan itu lagi, cuma kita hendak memperdalam pemahaman kita tentang ini. Coba lihat. Ini manakala didahului oleh kata benda. Seperti ini. Mobil kan kata benda tak? Nah, mobil ini. Jadi kata penunjuk ini itu didahului oleh kata benda. Maka kombinasi kata benda dan kata penunjuk ini itu merupakan sebuah prasa. Jadi mobil ini merupakan satu kesatuan. Ya. Dia merupakan prasa yang pada pelajaran sebelumnya kita namakan prasa kata penunjuk atau murakkab isyariyun ya. Tetapi apabila kata penunjuk itu tidak didahului oleh kata benda, maka dia berdiri sendiri seperti ini. Dia berdiri sendiri sebagai mubtada, sebagai subjek ya. Dengan demikian kata yang ditunjuk itu muncul setelahnya. Bandingkan itu, ini mobil. Jadi kata penunjuk dulu, baru kata benda yang ditunjuk. Mobil ini, kata benda yang ditunjuk dulu, baru kata penunjuk ini. Jadi mobil ini itu perasa kata penunjuk. Ya, kalau ini mobil, nah ini bukan perasa. Ini dan mobil itu berdiri sendiri. Ini sebagai subjek, mubtada, dan mobil sebagai predikat atau khabar ya. Nah, mari kita lihat. Ini mobil si Harun. Ini itu berdiri sendiri sebagai apa? Sebagai mubtada. Dia berdiri sendiri sebagai mubtada. Dia bukan merupakan satu kesatuan dengan mobil ya. Dengan demikian mobil ini berperan sebagai khabar atau predikat. Jadi kalimat nomor 1 ini berbicara tentang ini. Ini itu adalah benda yang ditunjuk itu.
Ada apa dengan ini itu? Oh, ini itu mobil. Kemudian dilanjutkan dengan kata benda Harun. Mobil siapa? Mobil si Harun. Kan gitu kan? Beda dengan mobil ini milik Harun. Mobil ini merupakan satu kesatuan yang berperan sebagai mubtada. Ya, jadi mubtadanya bukan ini tapi mobil. Kalimat nomor 2 berbicara tentang mobil ini. Ada apa dengan mobil ini? Mobil ini milik si Harun. Jadi milik si Harun itu khabar. Jadi mobil ini mubtada, dia dirangkai dengan kata penunjuk ini, kemudian milik Harun ini merupakan khabar. Nah, mari kita kerjakan. Kita harus bisa menentukan secara pasti ini itu menunjuk benda tunggal atau jual atau plural, ya. Kemudian kalau tunggal dia menunjuk benda laki-laki atau benda perempuan. Nah, jelas ini itu menunjuk mobil. Mobil itu tunggal kan? Kemudian mobil itu dalam bahasa Arab itu perempuan. Oleh karena dia berakhir dengan sayyarah, ya. Nah, jadi kata penunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda tunggal perempuan itu hadhihi. Ya, lihat teorinya di situ, dia di sekitar 70 itu. Jadi hadhihi. Nah, ini hadhihi ini secara individual berperan sebagai mubtada, sebagai subjek, ya. Nah, kemudian mobil itu berperan sebagai khabar. Mobil itu apa? Sayyarah. Dia berakhir dengan ta marbutah. Dia perempuan. Sayyarah. Kalau hadhihi sayyaratun artinya ini sebuah mobil. Tapi kalimatnya bukan ini sebuah mobil, ini mobil si Harun. Jadi sayyarah ini kita rangkai lagi dengan Harun. Begitu ya. Kita lihat ini sayyarah ini itu kata benda, Harun itu kata benda. Berarti rangkaiannya merupakan rangkaian kata benda 1, kata benda 2. Jadi rangkaian kata benda 1, kata benda 2 itu dinamakan apa? Perasa idhafiyun atau murakkab idhafiyun. Syarat yang harus dipenuhi ini kata benda 1 ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, ya. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jadi akhirannya itu kalau enggak u, a, i, enggak ada tanwin di situ kan. Kemudian kata benda 2 harus majrur. Harun itu merupakan kata benda ghairu munsharif yang tidak bertanwin. Jadi Harun itu bukan Harunun tapi Harun. Kata benda 2 harus majrur. Ya, majrur. Ya, kata benda tidak bertanwin itu majrur dengan fathah. Ini konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Kemudian kata benda 1 di sini itu berperan sebagai khabar. Yang mubtadanya hadhihi. Khabar itu harus marfu. Berarti ini itu harus sayyaratu. Sayyaratu Haruna. Dengan demikian kalimat ini mobil si Harun dalam bahasa Arab. Hadhihi sayyaratu Haruna, ya. Hadhihi sayyaratu Haruna. Lihat sayyaratu itu punya 2 fungsi. Yang pertama sebagai khabar dari mubtada hadhihi. Yang kedua dia berfungsi sebagai mudhaf, kata benda 1, ya. Mudhaf terhadap Harun. Dengan demikian Harun itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu kan harus majrur. Iya kan? Jadi Harun itu majrur dengan fathah oleh karena dia merupakan ghairu munsharif. Itu matematikanya. Aturan-aturannya seperti itu. Mari kita pertajam pemahaman kita tentang aturan-aturan, kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Jadi ini mobil si Harun dalam bahasa Arab, hadhihi sayyaratu Haruna. Ya. Dalam bahasa Inggris, hada. Dalam bahasa Inggris itu this is, ya,
Jadi dalam bahasa Inggris itu kata penunjuk this itu tidak dibedakan antara laki-laki atau perempuan. This is Harun's apostrophe S yang menunjukkan kepemilikan. This is Harun's car. Ya kan? This is Harun's car. Dalam bahasa Indonesia ini mobil si Harun. Dalam bahasa Arab hadhihi sayyaratu Harun. Nomor 2, mobil ini sebagaimana kita lihat tadi, kalau kata penunjuk itu muncul setelah kata benda, maka kata benda dengan kata penunjuk itu merupakan satu kesatuan dalam perasa, ya, dalam perasa. Namanya perasa kata penunjuk atau perasa isyariyun. Bagaimana membentuk kata penunjuk? Kalau dalam bahasa Arab itu kata penunjuk dulu, hadhihi. Kemudian kata bendanya ini harus selaras dengan kata penunjuk dalam 4 hal. Ya, dalam 4 hal. Coba lihat ini, kata ini yang perlu diamankan dulu. Kata penunjuk itu kan ma'rifah kan? Oleh karena itu, kata benda setelahnya juga harus ma'rifah dengan alif lam. Hadhihi sayyara, hadhihi sayyara. Kemudian hadhihi ini kan berperan sebagai mubtada. Mubtada itu marfu. Oleh karena itu ini pun marfu. Ya kan? Marfu dengan dhammah. Ini perempuan, ini pun perempuan. Ini tunggal, ini pun tunggal, ya. Jadi hadhihi sayyaratu, mobil ini itu berperan sebagai mubtada. Milik Harun. Milik itu apa? Milik itu dinyatakan ditujukan oleh harful jar li. Ya. Li baru Harun. Liha runa. Oleh karena Haruna itu majrur. Oleh karena didahului oleh li. Dia majrur dengan fathah. Ya. Di sini dia majrur oleh karena dia mudhaf ilaih. Di sini majrur oleh karena dia didahului oleh fathah, ya, oleh harful jar. Jadi ada dua modus majrur yang kita lihat di sini. Yang pertama majrur karena mudhafun ilaih, yang kedua majrur karena didahului oleh kata depan li. Jadi hadhihi sayyaratu li Haruna. Jadi li Haruna ini al-jar wal majrur ini berperan sebagai apa? Sebagai khabar. Jadi kombinasi harful jar dengan kata benda itu dinamakan perasa jar majrur, ya. Nah, ini poin-poin yang harus kita pahami, ya. Jadi hadhihi sayyaratu li Haruna. Jadi jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah bentuk kalimat itu. Jangan sampai kita mengatakan hadhihi sayyaratun seperti ini. Hadhihi sayyaratun li Haruna. Salah. Atau hadhihi sayyaratu seperti ini. Tidak bertanwin li Haruna. Kenapa tidak bertanwin? Kan begitu kan? Jangan sampai hadhihi sayyarata, hadhihi sayyarati, hadhihi sayyarati. Itu bentuk-bentuk yang salah. Seperti ini. Jangan sampai liharunin. Salah. Ya. Liharunu salah. Itu poin-poin yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita mengikuti tes bahasa Arab, itulah yang ditanyakan. Ya, kalau kita bisa menjawab itu, berarti kita lulus dalam tes. Oke, berikutnya ini mobil ayah si Harun. Ini juga kita lihat tidak didahului oleh kata benda seperti ini, ya kan? Berarti dia berdiri sendiri sebagai mubtada, sebagai subjek. Itu poinnya. Dia berdiri sendiri sebagai subjek mubtada. Nah, kalau begitu khabarnya mana? Khabarnya ini, mobil ini. Ada apa dengan ini? Oh, ini mobil. Mobil siapa? Mobil ayah. Ayah siapa? Ayah si Harun. Jadi khabarnya ini terdiri dari 3 kata benda, ya. Mari kita kerjakan.
Jadi ininya tetap hadhihi ya. Hadhihi. Hadhihi. Kemudian setelah itu muncul sayyarah sebagai mubtada. Sayyarah sebagai mubtada. Jadi sayyarah ini bukan merupakan satu kesatuan dengan hadhihi dalam frasa, tidak. Kemudian ayah. Ayah itu abun ya. Abun, ayah. Kita buat begitu aja dulu. Kemudian Harun, Harun. Harun. Jadi ini mubtada ya. Ini khabar ya. Ini khabar. Khabarnya ini terdiri dari 3 kata. Kata sayyarah, kata ayah, dan kata Harun ya. Kata sayyarah, kata ab, dan kata Harun ya. Sayyarah ini kata benda pertama, ab itu kata benda kedua, Harun kata benda ketiga. Jadi ini merupakan prasa dengan kombinasi KB1, KB2, KB3. Prasa dengan kombinasi KB1, KB2, KB3. Prasa apa namanya itu? Ya, prasa idhafiyun. Jadi prasa dengan kombinasi 3 kata benda itu prasa idhafiyun. Itu sama dengan prasa dengan kombinasi 2 kata benda. Kombinasi prasa dengan kombinasi 4 kata benda, 5 kata benda, 6 kata benda, 7 kata benda. Secara teoritis itu juga prasa idhafiyun ya, idhafiyun. Di sini ditemukan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari itu mudhaf berlapis ya kan, mudhaf berlapis. Coba lihat n-nya berapa ya, coba lagi ingat-ingat konsep yang sudah kita pelajari. Ini nomor 4 ya, nomor 4. N-nya itu jumlah kata benda yang ada dalam prasa idhafiyun itu 3 ya, 3. Kemudian muncul istilah angka sakti. Angka sakti itu rumusnya n min 1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2 ya kan. Ini angka sakti. Apa arti angka sakti ini? 2 kata benda dari depan tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jadi apa itu 2 kata benda dari depan? Kata sayyarah dan kata ab. Ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jadi kalau kita buat bertanwin, salah. Kalau kita buat beralif lam, salah. Ya. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Nah, itu arti angka sakti ini. Kemudian 2 dari belakang itu harus majrur. 2 dari belakang itu ini apa? Harun dan ab itu harus majrur. Nah, mari kita majrurkan itu dulu kita kerjakan. Harun itu majrur dengan apa? Majrur ya seperti ini dengan fathah. Ya, majrur dengan fathah oleh karena dia ismu ghairu munsharif. Ini juga harus majrur. Ini juga harus majrur. Perhatikan ab itu. Ab ini kata benda spesifik ya. Itu termasuk 5 kata benda spesifik. Baca lagi edisi mengenai 5 kata benda spesifik atau al-asma'ul khamsah. Apa saja itu? Ab, akh, saudara laki-laki, saudara perempuan tidak ya. Ibu tidak. Kemudian mertua laki-laki. Kemudian zu, ya pemilik ya. Zu itu pemilik. Ada 5 itu. Jadi baca lagi itu. Nah, ini kalau jadi spesifikasi dari 5 kata benda spesifik yang berbeda dengan kata benda biasa. Kalau dia itu berfungsi sebagai mudhaf, di sini dia mudhaf terhadap Harun ya. Kalau dia berfungsi sebagai mudhaf, maka dia marfu' dengan waw, bukan marfu' dengan dhammah. Kemudian majrur dengan ya, bukan majrur dengan kasrah.
kemudian mansub dengan alif, bukan mansub dengan fathah, ya. Di sini kita lihat kata benda spesifik ab ini berperan sebagai apa? Berperan sebagai mudhaf. Ini mudhaf terhadap Harun, ya. Terhadap sayyarah itu mudhafun ilaih. Ini yang disebut dengan mudhaf berlapis itu, ya. Ab itu terhadap sayyarah mudhaf ilaih, tapi terhadap Harun dia sebagai mudhaf. Yang penting itu bukan mudhaf ilaihnya, tapi mudhafnya. Oleh karena dia berfungsi sebagai mudhaf, maka ab ini marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Nah, sekarang kita lihat ab itu majrur atau mansub atau marfu? Majrur. Oleh karena dia termasuk dua kata benda dari belakang tuh. Ini angka sakti ini. Dua kata benda dari belakang itu harus majrur. Dengan demikian dia harus majrur dengan ya. Jadi abi. Begitu ya. Tidak boleh sekadar ini dikasih kasroh abi, tidak. Jadi abi, perhatikan abi ini bukan artinya ayahku, ya. Abi itu artinya ayah. Ayah sebagai mudhaf dan majrur. Kan begitu kan? Abi. Jadi ayah Harun, ayah si Harun itu abi Harun. Oleh karena ayah di sini sebagai ini majrur. Dia termasuk dua kata benda dari belakang. Kalau ayah si Harun marfu Abu Harun. Makanya orang kalau punya anak Harun dia dipanggil Abu Harun. Kemudian kalau dia berperan sebagai mansub Aba Harun. Ya Aba Harun, wahai ayah Harun, ya. Ini Abi Harun. Jadi abi di sini ini bukan berarti ayah saya. Jadi abi di sini itu terdiri dari satu kata. Kata apa? Kata ab, kata ayah. Bukan terdiri dari kata ayah dan kata ganti ku, bukan ya? Oke. Itu poin-poin yang perlu diperhatikan. Kemudian sayyarah ini tadi dikatakan dua dari depan tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Ini sudah tidak bertanwin, tidak beralif lam. Ini sudah tidak beralif lam, ya. Kemudian harakat akhir kata benda ini satu ini itu terbuka uia. Tapi oleh karena dia sebagai khabar, maka dia marfu. Marfu itu u, ya. Marfu itu u. Sehingga terbentuklah rangkaian hadhihi sayyaratu Abi Haruna. Ya. Jadi terbentuklah rangkaian hadhihi sayyaratu Abi Haruna. Itulah kalimat yang benar. Ya. Hadhihi sayyaratu Abi Haruna. Loh, ini kok Harun itu kan laki-laki. Kok kita gunakan hadhihi, kok bukan hadza? Yang kita tunjuk itu kan bukan Harun. Yang kita tunjuk itu kan mobil perempuan. Oleh karena itu kita menggunakan hadhihi. Jadi hadhihi sayyaratu Abi Haruna. Jangan sampai kita katakan hadhihi sayyaratun, ya, Abi Harun. Jangan sampai begitu. Hadhihi sayyaratu Abi Harun. Coba di ini lagi. Kemudian nomor 4, mobil si Musa baru. Mobil si Musa baru. Jadi mobil si Musa itu kan sama dengan mobil si Harun. Jadi mobil dan Musa ini merupakan satu totalitas, satu kesatuan dalam murakkab idhafiyun, ya. Dalam perasa idhafiyun dengan kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Jadi mari kita tentukan subjeknya dulu. Subjeknya mobil. Kalimat ini berbicara mengenai mobil. Ada apa dengan mobil? Mobil itu baru. Kemudian ada tambahan Musa. Yang baru itu mobil siapa? Mobil si Musa. Jadi tetap saja yang menjadi pokok pembicaraan itu mobil, bukan Musa, ya. Jadi mobil subjek, baru itu khabar. Khabar, ya.
Kemudian mobil itu dirangkai dengan kata benda. Ini mobil kata benda. Tak? Jadi kata benda 1, ini kata benda 2. Dirangkai dengan kata benda Musa dalam rangkaian idhafiyun. Ya, jadi kombinasi 2 kata benda, kombinasi 3 kata benda, 4 kata benda, n kata benda, ya, berapapun n-nya, itu merupakan murakkabun idhafiyun, ya, murakkabun idhafiyun. Jadi mobil si Musa, jadi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Jadi kalau kita lihat n-nya 2 kurang 1, 1. Ya, 1 dari belakang berarti Musa itu majrur. 1 dari depan, mobil tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Perhatikan Musa itu adalah kata yang berakhir dengan alif maksurah. Alif maksurah, ya, Musa. Musa, begitu kan? Kemudian mobil itu sayyarah. Ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Dia sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada harus marfu. Oleh karena itu sayyaratu. Bukan sayyarata, bukan sayyarati. Jadi mobil si Musa itu sayyaratu Musa. Ini majrur. Musa itu dalam kasus apapun tetap Musa. Marfu'nya Musa, mansubnya Musa, majrurnya Musa. Begitulah kata benda yang berakhir dengan alif bengkok ini, alif maksurah itu, ya. Jadi majrur itu bukan Musai, tidak. Ya, Musa juga. Ya, Musa juga marfu'nya Musa juga bukan Musayu. Ya, mansubnya Musa juga bukan Musa, ya. Sayyaratu Musa, mobil Musa baru. Ini khabar. Khabar baru itu jadidun, ya. Coba perhatikan syarat yang harus dipenuhi oleh khabar. Ada syarat bersama yang harus dipenuhi oleh khabar, ya. Syarat bersama yang harus dipenuhi oleh khabar. Khabar itu harus selaras dalam hal jenis kelamin dan bilangan dengan mubtada. Ya, mubtadanya itu perempuan kan. Oleh karena itu khabarnya juga perempuan. Jadi jadidun tambah tabar mutah. Jadidah, ya. Ini jadi tambah tabar mutah. Kenapa harus ditambah tabar mutah? Oleh karena dia selaras dengan mubtada. Mubtadanya itu perempuan, maka dia pun harus perempuan. Kemudian khabar itu harus marfu, berarti jadidatun. Jadi sayyaratu Musa jadidatun. Sayyaratu Musa jadidatun. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu Moses, Musa itu Moses car. Dalam bahasa Inggris ada lagi isnya, is new. Moses car is new. Sayyaratu Musa jadidatun. Mobil Musa baru. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan, ya, sebelum kita membentuk kalimat-kalimat yang lebih rumit. Ini kalimat-kalimat sederhana. Ya, kalimat-kalimat rumit, serumit apapun kalimat itu, ini konsep-konsep yang digunakan atau prinsip-prinsip yang berlaku di situ sama dengan ini. Ya. Jadi kita mulai dari kalimat-kalimat sederhana dulu, baru kita melangkah ke kalimat yang lebih sulit. Kemudian kita melangkah lagi kalimat yang lebih sulit. Jadi jangan sampai kita katakan sayyaratu Musa jadidun. Ya, itu sudah melanggar aturan. Sayyaratu Musa jadidan. Salah itu, ya. Sayyaratu Musa jadidatun. Jangan sampai juga dikatakan sayyaratun Musa jadidatun, ya. Oke, ini sepedaku. Perhatikan, ini tidak didahului oleh kata benda. Berarti ini itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri sebagai mubtada, ya. Kemudian sepedaku itu khabar. Sepedaku itu terdiri dari 2 kata, sepeda dan ku. Ku itu kata ganti. Jadi kombinasi kata benda kata ganti itu sama dengan kombinasi kata benda murakkab idhafiyun, ya.
Nah, sepeda itu darajah, berakhir dengan ta marbutah. Berarti perempuan, tunggal ya. Kita gunakan hadhihi. Di sini saja ya, saya buat hadhihi. Hadhihi. Kenapa hadhihi kok bukan hadha? Oleh karena yang ditunjuk sepeda. Sepeda itu perempuan. Sepedaku itu darajati. 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 Itu yang berperan sebagai apa? Sebagai khabar. Ya. Darajati. Bukuku kitabi. Ayahku abi. Ya. Kalau ibuku ummi. Sepedaku darajati. Jadi darajati itu merupakan murakkab idhafiyun yang mudhafnya itu darajah. Darajah. Ada tanwin itu kan? Enggak ada alif lam. Kemudian maf'ul apa namanya itu murakkab mudhaf ilaihnya itu i. Jadi kombinasi kata benda dengan kata ganti i darajati dalam kasus apapun itu tidak berubah ya. Darajati itu marfu, darajati itu juga mansub, darajati itu juga majrur. Hadhihi darajati. Ini sepedaku. Ini ibuku, hadhihi ummi. Ini ayahku, hadha abi. Ya, hadha abi. Oke. Di mana sepedamu? Ini kalimat tanya, ya. Ini kalimat tanya. Jadi nanti berdasarkan nilai komunikasi, kalimat itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang tanya. Ya, tanya itu ada yang tanya yang kemungkinan jawabannya iya atau tidak, yes or no question. Ada juga kalimat tanya yang dengan kata tanya seperti ini. Di mana? Siapa? Ya, kapan? Nah, kemudian ada juga nanti kalimat yang menunjukkan ke ini ta'ajub ya. Alangkah misalnya kan. Di mana itu aina? Aina di mana? Sepedamu darajatuka. Aina darajatuka. Darajatuka. Aina darajatuka. Kalau di mana sepedaku? Aina darajati. Kalau di mana sepeda kalian? Aina darajatukum. Begitu kan? Ya. Aina darajatuka. Aisyah tidak ada di sini. Nah, ini kalimat negatif. Oleh karena di situ ada kata tidak. Dan asalnya itu Aisyah ada di sini. Aisyah ada di sini itu kalimat ismiyah. Berarti Aisyah tidak ada di sini itu kalimat ismiyah negatif, ya. Kalimat ismiyah itu dinegasikan dengan apa? Dengan laisa. Dengan laisa, ya kan? Dengan laisa. Nah, apabila mubtadanya itu bukan kata ganti seperti ini Aisyah, maka gunakanlah laisa atau laisat tergantung jenis kelamin mubtada. Kita lihat mubtada berjenis kelamin perempuan. Jadi kita gunakan laisat. Laisat. Nah, ini nanti kita ulangi lagi laisat itu ya. Sudah kita pelajari itu. Laisat atau laisa yang artinya tidak. Jadi laisat itu laisat itu tugasnya seperti kana dan kanat ya. Kana dan kanat. Jadi dia itu merafakkan mubtada, kemudian menasabkan khabar ya. Jadi laisat Aisyah. Jadi ini Aisyah. Aisyatu. 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 Ini sebagai apa ini? Ini sebagai ismu laisat. Ismu laisat atau sebagai subjek ya. Subjek kalimat negatif. Laisat Aisyatu. Di sini tuhuna.
Huna, ya, huna. Jadi seharusnya huna itu mansub, ya, khabar laisat itu huna mansub. Tapi huna itu tidak pernah mengalami perubahan harokat huruf akhir dalam kasus apapun, ya. Jadi kalau dia marfu juga huna. Misalnya ana huna, saya di sini. Di sini itu sebagai khabar itu marfu, ya tetap huna. Apa namanya itu, laisat Aisyah huna, Aisyah tidak ada di sini. Di sini itu mansub oleh karena dia merupakan khabar laisat, tetap huna juga. Laisat Aisyah huna, di mana dia? Di mana dia? Di mana itu aina? Kata tanya, ya, aina? Aina hiya? Aina hiya? Ya, aina hiya? Di mana dia? Aina hiya? Ya, kemudian nomor 7, dia sudah pergi ke pasar. Oke, dia sudah pergi ke pasar, ini mubtada. Nah, kemudian sudah pergi ke pasar itu khabar. Dan khabarnya itu mengandung kata kerja. Khabarnya mengandung kata kerja, ya. Nah, jadi dia di Aisyah tuh hiya, ini mubtada, ya. Kemudian sudah pergi itu kata kerja lampau, fi'lum madin, ya. Jadi fi'lum madin untuk dia perempuan itu apa? Zahabat. Jadi hiya zahabat, dia sudah pergi ke pasar, ila suq. Ini khabarnya. Ila suq. Ila suqi, ya. Hiya zahabat ila suqi. Kemudian ini juga bisa kita nyatakan dalam jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini tarik ke depan, zahabat. Jadi zahabat, hiyanya ini masuk ke zahabat. Jadi zahabat ila suqi. Dia sudah pergi ke pasar. Itu semakna. Nanti kita dalami lagi kalimat seperti itu, ya. Kalimat seperti itu. Apakah pasar itu jauh dari sini? Ini pasar itu ini. Apakah pasar itu jauh dari sini? Itu kalimat tanya yang beda dengan kalimat tanya aina. Kalau kalimat tanya apakah pasar itu jauh dari sini, itu kalimat tanya yes or no question. Kalimat tanya yang kemungkinan jawabannya iya atau tidak, ya. Nah, untuk itu kita menggunakan hal. Hal itu apakah, ya? Hal atau a. Ya, hal atau a. Kemudian pasar itu kita buat alif lam saja, ya. As-suqu. Jadi as-suqu, ya, jauh itu ba'idun, ya. Jauh itu ba'idun, ini mubtadanya. Khabarnya itu jauh, ba'idun. Kalau dekat itu qaribun. Ba'idun. Ya, dari untuk ba'id itu an. Dari untuk qarib itu min, ya. An sini itu huna. Jadi apakah pasar itu jauh dari sini? Jadi hal ini yang berakhir dengan sukun itu, manakala diikuti oleh alif lam, kalau disambungkan bacaannya, jadi sukunnya ini kita ganti dengan kasrah, kan gitu kan? Jadi halis suku ba'idun an huna, apakah pasar itu jauh dari sini? Kan begitu kan? Kemudian kalau a ini diikuti oleh alif lam, dia dibaca as-suqu ba'idun an huna. Suku dipanjangkan, ya. As-suqu ba'idun an huna. Dia jadi begini, ya. As-suqu ba'idun an huna. Apakah pasar itu jauh dari sini? Oke, nomor 9. Sesungguhnya pasar itu dekat dari sini. Ini kalimat yang baru saja kita pelajari atau sedang kita pelajari. Ini kalimat apa namanya? Kalimat empatik. Kalimat yang diawali dengan partikel penguat
itu disebut kalimat empatik, ya, empatik. Jadi empatik, kita partikel empatik yang kita gunakan apa? Inna, ya, inna, inna. Sesungguhnya pasar itu, inna itu tansibul mubtada, tansibul isma. Dia itu menasabkan mubtada. Nah, ini mubtada kan? Ini mubtada, ini khabar. Jadi kalau mubtada itu didahului oleh inna, dia harus mansub. Jadi inna suqa, inna suqa, inna suqa, kemudian khabarnya itu marfu. Ya, khabarnya itu marfu. Dekat itu qaribun. Qaribun. Dia marfu, tak berubah dia. Dari sini min, perhatikan, qaribun min. Kalau ba'idun an min huna. Ya, inna suqa qaribun min huna. Ini pun berubah jabatan, nama jabatan yang berubah menjadi ismu inna. Yang tadinya itu mubtada, ya, seperti di sini mubtada, tapi begitu masuk inna, dia berubah jabatan menjadi ismu inna. Ismu inna itu harus mansub, ya. Ismu inna harus mansub. Dan ismu inna itu tetap sebagai subjek. Qaribun itu khabar inna. Khabar inna, ya, khabar inna. Kemudian ini itu qaribun khabar inna, ya. Kemudian terakhir, siapa anta? Ya, siapa anta? Siapa itu man? Man. Man anta. Man anta. Man anta. Jadi kalau kita lihat lanjutan kalimat man anta, berarti ininya laki-laki, ya. Jadi anta. Kalau siapa anta perempuan, man anti. Saya Mahmud, ana Mahmud. Ana Mahmud. Ana Mahmudun, ya. Kemudian kalau kalimat berikutnya ana Aisyah, saya Aisyah, berarti ini man anti. Man anti, ana Aisyah. Itulah latihan minggu ini, ya. Ini konsep-konsep yang muncul di sini itu sudah kita pelajari semua, kosakatanya pun begitu. Di edisi Ahad Pagi, konsep-konsep itu mungkin lupa, kita dalami, ya, kita dalami seperti penggunaan laisat, kan begitu kan, hadza dan hadhihi dan sebagainya. Saya kira cukup sekian. Insyaallah bermanfaat. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.